Buka puasa pakai gorengan. Masukin aja. Tapi gorengan Beli bentar, gorengannya Kak. dulu. Bentar ya. 15 ribu. Baby mix tapi yang asin aja. Risolnya boleh deh. Mandatory bulan puasa, yes bener banget harus ada yang namanya gorengan. Ayo siapa di sini buka puasa mesti ada gorengan. By the way ini aku udah beli gorengan, lihat deh banyak banget. Cuma biar hati mainstream aku mau ikutin gebrakan gurih mantap dari Royco. Karena itu gampang, tinggal masukin aja semua gorengan ini ke toples. Wow. Lalu kita masukin Royco, ini aku pakai 1 bungkus aja. Tuh tinggal kita masukin aja ke gorengannya. Nah udah, sekarang tinggal kita tutup dan tinggal di shake. Terus tinggal kita letakin aja ke piring. By the way harus banget pakai rawit juga ya. Tada, ini dia, langsung aja mau aku makan karena berhubung juga udah buka puasa. Pertama aku mau makan risol, bismillah. Enak banget, rasanya tuh jadi makin gurih. Terus gorengannya juga masih crispy banget, jadi kayak makin enak. Tahu, bismillah. Isinya ada kol, wortel, sama daun bawang. Rasanya tuh jadi next level karena jauh lebih gurih. Bakwan. Bakwannya tuh kayak emang dibuat tipis gini loh, jadi enak. Tempe. Tempenya aja tipis banget. Crispy, asin, gurih, best. Asli kalian cobain sih, nikmatin gorengan pakai Royco rasanya jadi gurih mantap. Cus, langsung saya cobain. Bye. Hari ini Ayu temenin aku berburu takjil yang harus ada waktu bulan puasa. Alright, jadi hari ini aku mau berburu takjil pakai makan makanan yang wajib ada waktu bulan puasa. Jadi cus, langsung aja kita hunting takjil ya. Oke, pertama ini aku beli es doger. Lanjut nemu dimsum mentai, tentu aja aku akan beli. Terus nemu juga jajanan SD telur congkel, aku beli 10.000. Beli fruit sandwich sama salad buah juga. Terakhir aku juga beli sate kacang. Nah pas banget ini udah beduk, jadi langsung aja kita cobain yuk. Oke, pertama aku mau cobain es dogernya. Rasanya tuh kayak manis sirup koko pandan tapi juga ada sedikit gurih santannya. Sagu mutiara, roti sama tape. Enak banget, aku suka 8,5/10. Oke, next mau puasa ataupun nggak puasa tetap aja aku nyarinya dimsum mentai. Dan ternyata ini saus mentainya enak, jadi kayak nggak terlalu yang asem banget, nggak terlalu yang manis banget juga. Terus mayonya juga berasa, jadi kayak balance gitu loh, ada pedasnya juga sedikit. Dan dagingnya tuh juga masih bertekstur tapi tetap lembut ya. 9/10. Oke, next ini dia juga makanan favorit aku, sate kacang. Itu sebenarnya tempat langganan aku, cuma biasa makanan Padang dan itu enak banget. Nah, ternyata yang bumbu kacang tuh lumayan kemanisan dan tekstur kacangnya tuh masih kasar banget gitu. Tapi seperti biasa satenya enak, 7/10. Duh, bentar dulu deh guys, ini kayaknya udah agak gawat ya. Jangan kira aku suka makan berarti aku bisa makan segalanya ya. Padahal aku punya alergi musiman gitu loh. Yes, alergi yang muncul kalau aku makan sesuatu dan kondisi aku tuh lagi nggak fit. Kayak gini nih contohnya, alergi aku tuh kamu pas lagi makan bumbu kacang kayak gini. Untung aja aku tuh selalu sedia obat alergi Alersil. Jadi obat ini tuh ada kandungan formula cetirizine, cepat redakan alergi tanpa ngantuk jika diminum sesuai aturan pakai. Jadi kalau amit-amit nih ya alergi lagi kamu pas lagi di perjalanan atau nyetir, insya Allah aman ya guys, karena nggak bikin ngantuk. Oke, udah aman, sekarang aku mau lanjut makan fruit sandonya. Itu sebenarnya basic ya, cuma roti, krim sama buah-buahan. Walaupun simple tapi enak loh, karena rasanya tuh manis, asam, segar, plus juga dingin. 8/10. Next ada salad buah, ini tuh mostly semangka sama melon sama ada jelly sedikit. Dressingnya enak, nggak terlalu yang asam mayo banget, ada manisnya tapi nggak terlalu manis, segar. 8/10. Terakhir ada telur congkel. Ini sebenarnya telur biasa, cuma ada kol sama daun bawangnya. Kita saus sambal, mayo, enak banget. 8/10. Oke deh guys, udah kenyang banget. Next kita buka puasa pakai apa lagi ya? Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini Ayu temenin aku buka puasa diatur followers. Alright, jadi kemarin tuh aku udah sempat tanyain ke followers Instagram aku untuk minta saran menu buka puasa, dan aku udah pilih 3 orang. Kira-kira ada apa aja ya? Jadi langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama aku disuruh minum es sago karena katanya tahun 2024 itu aku banyak banget buat varian es sago. Jujur iya banget lagi, tapi kalau saya itu tahun 2023. Sampai isi lemari es aku tuh isinya sago doang dan dibilang duta sago. Nah, ini aku cobain yang buka pandan. Mungkin karena esnya udah mencair, jadi rasanya tuh lumayan hambar. Tapi pandannya masih berasa kok, ada sagu mutiara, jelly sama agar-agar gitu. Cuma tak kenapa ya, menurut aku jelly itu
kayak nggak dikasih gula, jadi kayak gak ada rasanya sama sekali. Terus aku juga ada pesen melon sagonya, dan ternyata ini tuh isinya ada melon, sagu mutiara, sama agar-agar, sama aja sih sama yang tadi, cuma ada melonnya, tapi melonnya tuh kurang manis. Cuma ya itu, jadinya kenapa ya nggak ada rasa manisnya gitu loh. Dan punten banget, ini kan melon sago ya, tapi juga nggak ada rasa melonnya. Aduh, sumpah punten banget sih. Terus aku nggak ada pesan 3 ya. Nah yang terakhir ini aku ada pesan yang avocado sago. Rasanya mirip-mirip sama yang melon sih, cuma kualitas avokatnya ini bagus, enak ya pakai avokat mentega. Jadi ya sudah, kita lanjut aja ke makanan selanjutnya. Aku disuruh makan nasi kebuli. Kebetulan aku juga pengen cobain yang almas ini karena kayaknya sering banget gitu aku lihat di TikTok. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba cabangnya udah lumayan banyak. Dan ternyata ayamnya ini mirip banget sama ayam yang ada di Arab, namanya itu albaik. Ya lumayan 11-12 lah ya. Cuma menurut aku lebih enakan yang ini sih, karena kalau yang albaik itu rasanya bener-bener strong banget. Yang bumbu dan bawang putih itu bener-bener nyengat banget. Yang ini tuh masih berasa juga, cuma masih enak untuk dimakan. Dan bisa dilihat dari kulitnya bener-bener sejuicy itu, enak. Nah kalau untuk nasinya ya nasi ala Arab lah ya, yang panjang-panjang dan berurai banget. Dan surprise ini nasinya enak loh, aku cocok. Rasanya tuh gimana ya, berempah sih, cuma nggak yang berempah banget. Jadi rasanya tuh ringan gitu loh, jadi kayak nyaman aja dimakan. Plus juga ada saus garlicnya ya, kalau nggak salah itu juga enak. Overall aku suka sih, 8,5/10. Terakhir aku juga disuruh makan risol mayo. Ini tuh risol favorit aku ya. Ini aku pesen yang mayo smoked beef sama yang ada udang juga. Mayo smoked beef ini isinya ada smoked beef, mayo, telur rebus, sama juga ada kejunya. Dia emang tipe risol isiannya itu padat, creamy, full gitu ya. 8,5/10. Tapi kalau aku lebih suka yang udangnya. Udangnya kan manis, ada mayonya juga yang asem, tapi juga ada bombaynya gitu yang bikin makin manis dan makin harum lagi gitu loh. Isinya juga lumayan full, aku suka 9/10. Oke deh guys, next kita buka puasa diatur apa lagi ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini ayo temenin aku buka puasa diatur beranda Instagram. Alright, jadi tahun lalu aku sempat buat video buka puasa diatur beranda Instagram. Gimana kalau tahun ini kita buat lagi, dan kira-kira aku ada makan apa aja ya. Jadi langsung aja kita mulai. Seperti biasa, rulesnya tuh tinggal buka aja beranda Instagram dan pilih yang ada makanannya. Nah kayak gini nih, aku ada nemu lapis legit, karena lapis legit juga lagi viral-viralnya. Jadi ini aku ke Holland Bakery untuk beli lapis legit yang biasanya aku beli. Nah sebelum makan, karena bibir aku tuh kayaknya warnanya pucet banget ya, jadi aku pengen pakai lip gloss yang lagi sering banget seliuran di FYP TikTok aku. Ini tuh lip gloss something, aku bener-bener suka banget karena dia stay di bibir. Jadi cocok banget kan untuk aku yang suka review makanan, enteng banget, nggak kering dan nggak bikin lengket juga. Oke deh, udah cakep. Sekarang kita cobain lapis legit dari Holland Bakery. Walaupun harga satu slice-nya 16.000, tapi jujur memang aku tuh dari dulu udah suka banget sama lapis legit Holland Bakery, karena dia tuh tipe yang basah tapi bukan yang oily banget. Jadi tetap legit, buttery, wangi, jadi nyaman gitu loh dimakannya, nggak enak. Nggak terlalu manis juga, apalagi ada prunesnya yang bikin jadi kayak ada buah-buah segernya. 9/10. Oke lanjut, kita buka lagi beranda Instagram, dan bisa dilihat yang ini tuh banyak banget video makanannya, jadi aku pusing. Jadi ini aku pilih aja salah satu yang pengen aku makan. Dan aku memilih dendeng daging sapi karena ngeliat video mukbangnya tuh ngiler banget. By the way, sebelum makan aku mau pakai lip gloss something lagi. Kalian pasti salfok kan sama warna lip produk aku, soalnya warna lip gloss something tuh bener-bener semuanya cakep banget. Aku pakai shade 05 dicampur sama 07. Warnanya cantik banget, dan yang aku suka juga nggak perlu repot dikocok, jadi kayak langsung pakai aja kayak biasa. Oke, bibir udah fresh, mari kita makan dendeng. Aku suka banget tipe dendeng basah yang kayak gini, yang memang cabenya tuh banyak dan potongan tuh masih kasar-kasar. Dan untungnya aku makan ini rasanya nggak gitu asin, walaupun memang nggak pedes banget ya, karena kan memang tipe Padang kayak gitu. Bumbunya medok banget, dan yang paling penting dagingnya juga lembut, apalagi dimakan pakai kentang, best banget. Aku suka 9/10. Terakhir kita buka lagi beranda Instagram, dan lagi-lagi ini banyak banget pilihan makanannya. Cuma aku ngiler banget sama bakso mercon yang ada di video ini. Jadi ini aku beli tapi nggak 100% mirip ya. Jadi ini aku beli di tempat langganan aku aja. Kalau di video kan cabenya kasar-kasar ya, kalau ini tuh lebih kayak ke saus, tapi pakai cabai rawit setan, jadi sama aja pedesnya. Paling dia kayak ada asam-asam sausnya gitu sedikit. Baksonya enak banget, padat, kenyal, walaupun memang bukan tipe yang berdaging banget gitu ya, kayak ya 50-50 sama tepung lah. Karena emang ini harganya jauh lebih affordable. Cuma aku tetap suka, enak. 9/10. Oke deh guys, kenyang juga. Next kita buka puasa diatur apa lagi ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Gila. Buka puasa pakai mie ayam bakso jumbo. Hari ini Aik temenin aku buka puasa pakai mie ayam bakso jumbo, karena seharian tuh hujan di luar, jadi kayak aku malas ya berburu takjil. Jadi mari kita makan mie ayam aja. Gede banget. Wah, telannya gitu, lemak-lemaknya. Oke, kita racik pakai sambal hijau, sambal yang banyak. Nambah. Gila enggak sih? Mari makan. Oh my god, enak banget parah. Pengen nangis. Cuma kayak tuh kurang pedas dikit, jadi mau tambahin sedikit aja. Aku kalau makan mie ayam harus banget cabenya banyak, dan kuahnya tuh kayak dibuat kental gitu loh, jadi kayak kuahnya nggak usah banyak-banyak. Itu enak banget asli. Dan jangan lupa diracik.
Bismillah. Dan aku juga suka yang topping ayamnya ini tuh banyak, gurih, dan ada manis-manisnya. Dan ini gede banget, buset. Bismillah. Kadang tuh ada bakso yang bener-bener halus banget, justru itu aku malah nggak suka. Ini tuh masih padat, tapi tetap lembut teksturnya dan berdaging banget deh. Uratnya tuh kayak masih kelihatan. Kita guyurin. Jujur aku kirain aku bakal nggak habis loh. Ternyata aku habis lagi. Habis tak tersisa. Enak banget, parah. Bye-bye. Hari ini ayo kita cobain snack yang aku beli dari Malaysia. Alright, jadi waktu ke Malaysia kemarin aku tuh sempat beli beberapa snack yang lumayan menarik ya di mata aku. Jadi langsung aja kita cobain satu-satu yuk. Nah, yang pertama aku memang suka banget kan dari Barrels, dan aku sebenarnya udah pernah sih cobain waffle cookies ini. Ini sebenarnya simple banget deh, kayak snack waffle gitu, cuma di coating sama coklat. Dia emang bukan tipe yang renyah gitu ya, karena kan udah ditutupin sama coklat. Cuma coklat itu enak banget. Dia pakai milk coklat, kalau cobain sih ini enak 9/10. Lanjut masih dari Barrels, tapi aku belum pernah cobain ini. Jadi itu sebenarnya wafer, cuma renyah banget. Di wafernya tuh tipis banget, tapi yang bikin enak adalah krim di tengahnya itu rasa vanilla, cuma mirip banget sama whipping cream, tapi versi nggak dingin. Dan krimnya tuh juga wangi, vanilla tuh lumayan kenceng. Aku suka 9,5/10. Next, kalau di Malaysia aku tuh selalu ngemilin ini sih, yogurt freeze dried gitu. Soalnya di Indonesia jarang ada kan di supermarketnya. Ini tuh teksturnya bener-bener nagih banget, jadi kayak makan yogurt strawberry asam segar, tapi kayak gabus. Walaupun memang aftertaste-nya tuh suka lengket-lengket di gigi gitu ya. Aku pernah beli yang rasa lebih enak, bukan merek ini kayaknya. 9,5/10. Lanjut lagi, ini tuh ada snack popcorn namanya Eureka. Rasanya tuh bener-bener 11-12 kayak karamel popcornnya XX1. Jadi popcornnya itu karamelnya bener-bener yang thick, cuma paling kurangnya kayak kurang wangi aja. Karena mungkin ini dalam bentuk kemasan kali ya, wajar aja lah 9,5/10. Lanjut lagi, aku udah nemu di Sevel Sweet and Sour. Jadi ini tuh manisan mangga dan teksturnya itu kayak keras-keras gitu ya, you know what I mean lah ya. Air banget, rasanya nggak gitu manis, tapi juga nggak gitu yang asam kecut gitu loh. Jadi kayak nyaman gitu loh dimakan untuk dicemilin. 9/10. Lanjut lagi, aku udah nemu Lay's tapi rasa salted egg. Nah, aku tuh sempet cobain yang di Singapura tapi kayak merek lain gitu ya, dia lebih kayak ke gurih manis. Nah, kalau itu bener-bener ya udah salted egg yang manis aja, which is good, karena kalau misalnya ada manis itu menurut aku agak sedikit enak. Salted egg powder itu berasa tapi memang bukan yang strong banget gitu loh, jadi kayak enak lah ya untuk dimakan. 8,5/10. Lanjut ada Lay's lagi, cuma ini tuh yang double crunch dan rasa extra cheese. Aku kira rasa keju tuh bakal se-strong itu, tapi ternyata enggak. Itu kayak ya udah asin keju biasa aja, tapi tetap enak sih. 8,5/10. Terakhir ini ada snack kayak prawn crackers malah. Waduh, ini mah pedes malah dicampur sama micin udang yang nyelekit banget. Ini lumayan sangat tidak nyaman di lidah ya. Dan di hidung tuh juga langsung nusuk gitu loh. Ini tuh kayak tidak nyaman untuk dicemilin aja. 7/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bikin ice mocha ala rumahan untuk buka puasa. Alright, jadi hari ini aku mau bikin minuman ala rumahan tapi rasanya kayak di kafe-kafe. Namanya ice mocha latos. Bikinnya gampang banget, bisa dijadikan ide menu untuk berbuka puasa nanti. Jadi bahannya tuh simpel banget, cuma ada kopi, 2 bungkus coklatos drink coklat sama susu. Oke, pertama kita masukin dulu 3-4 gram kopi instan. Lalu kita masukin 2 bungkus coklatos drink. Ini aku larutin pakai sedikit air panas dan tinggal diaduk aja sampai semuanya tercampur rata dan udah larut kayak gini. Oke, next kita siapin lagi gelas baru, masukin es batu sama juga susu. Dan terakhir baru deh kita masukin coklat tadi. Udah deh gitu doang, gampang banget kan? Wah, bagi kalian yang penggemar ice coklat wajib banget sih cobain ini. Asli ya, ini enak banget, rasanya tuh kayak di kafe-kafe. Coklatnya tuh kental, rich banget. Terus tenang aja, ini tuh nggak terlalu manis ya, jadi kayak nggak bikin enak. Rasa coklat khas Italia yang berlimpah, nikmatnya coklat tiada dua, manisnya dapet, segernya juga dapet. Kalian wajib banget bikin menu ini karena gampang banget buatnya dan ini juga cocok dinikmati kapan aja, apalagi untuk berbuka puasa nanti. Wah, enak banget sih, fix harus cobain. Bye bye.